maka bulan madu antara Presiden Jokowi dengan Prabowo akan berakhir. Dan Deddy Sitorus begitu sangat girang sekali. Semakin hari perilaku kekuasaan semakin aneh-aneh saja ya. Jadi kalian yang rakyat Indonesia mau berpikir waras, lupakan dulu pemilu sudah selesai. Dan Waras begitu ya. Bayangkan pemilikan lahan konsesi di ibu kota negara di atas 100 tahun. 100 berapa tahun? Bayangkan itu Belanda saja cuma 75 tahun. Peraturan presiden soal konsesi tanah di IKN itu melanggar undang-undang pokok agraria. Itu benar-benar keterlaluan karena seharusnya ibu kota negara adalah kebanggaan wibawa sebuah negara, ya, bukan ladang investasi. Gitu Saya toh. setuju IKN, kami setuju IKN, tapi dengan kekuatan sendiri, mandiri dong, oke? Tambah lagi ada Dewan Pertimbangan Agung, Masya Allah. Itu juga melanggar undang-undang karena amandemen Undang-Undang Dasar 45 meniadakan DPA itu dari lembaga negara. Kalau memang penting One Team Press itu ditingkatkan, kenapa selama Pak Jokowi nggak jadi DPA saja? Kenapa setelah beliau mau lengser, ya dia mau sama dengan presiden, dihidupkanlah Dewan Pertimbangan Agung yang sebenarnya sudah bertentangan dengan konstitusi kita. Jadi semakin banyak yang aneh-aneh, semakin hari kita semakin pusing. Dilalanya Pak Prabowo bilang, ya lebih bagus keamanan negara daripada bangun bandara, pelabuhan, jalan tol dan sebagainya. Berarti nggak keberlanjutan dong. Wah, Pak Prabowo mantap. Kembali ke setelan awal dulu tahun 2014-2019. Ini adalah tondo-tondo bahwa bulan madu akan berakhir bulan Oktober. Bagus sih, setiap pemimpin harus punya warna sendiri. Begitulah pada akhirnya siapa yang memainkan pedang akan menderita juga karena tebasan pedang. Begitulah hukum alam terbukti dari ribuan tahun yang lalu. Jadi jogetin saja, merdeka. Ya, itulah Deddy Sitorus yang begitu sangat girang sekali dan meyakini bahwa Presiden Jokowi akan dibuang pada akhir Oktober oleh Presiden baru, yakni Prabowo Subianto, dikarenakan Prabowo Subianto tidak akan melanjutkan program yang digagas atau dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Aneh-aneh saja ini orang-orang PDIP ini ya. Bisanya PDIP hancur karena orang-orang seperti Deddy Sitorus yang bahwasanya ya uplak-uplak begitu saja ya. Deddy Sitorus juga mengatakan bahwa negara yang dikelola secara amatiran begitu ya. Kalau begitu Deddy Sitorus profesional dong. Jadi begitu sangat merendahkan Presiden Jokowi kalau Presiden Jokowi adalah amatiran. Saya sih menilainya amatiran saja sudah begitu dahsyat ya, bisa membuat maksudnya bisa memberikan suatu kepada rakyat pembangunan tol. Jawa sudah tembus, nanti Sumatera, Kalimantan, semuanya merata di seluruh Indonesia. Itu baru amatiran. Kalau Pak Jokowi profesional, ya tentu saja ya Deddy Sitorus tidak bisa ngomong apa-apa. Ya, menarik mengikuti berbagai debat, spekulasi, munculnya informasi terkait karut marut soal jebolnya Pusat Data Nasional. Oh gitu ya. BSSN, Kominfo. Ada yang bilang bahwa ini kerjaan orang dalam. Orang dalam. Karena masuknya virus ransomware itu adalah melalui pintu orang dalam. Nah, gitu. Ada informasi baru bahwa sangat amatir yang ada di Kominfo atau di Pusat Data Nasional karena passwordnya gampang ditebak, hanya satu kali intervensi langsung ketahuan. Oh begitu. Lalu banyak spekulasi yang mengatakan bahwa apa? Sebenarnya nggak ada yang dihack. Ini adalah permainan untuk melenyapkan data. Oh gitu toh. Nah, loh, pusing kan? Ada yang bilang bahwa tebusan itu sudah dibayar dengan deal bahwa yang meminta tebusan itu muncul ke publik dengan mengatakan bahwa dia tidak meminta tebusan dan minta maaf, tapi minta anggaran ditambah. Wah, gitu. seru lagi nih.
ada spekulasi lagi sebelum kejadian di imigrasi, gitu ya. Itu memang sengaja dihack supaya tidak tercatat penerbangan dengan private jet di Halim yang katanya membawa harta karun ke luar negeri. Menuduh harta Apalagi karun. lah, namanya juga spekulasi toh. Oh gitu loh. Tapi yang pasti, apakah itu benar-benar kejadian disengaja atau tidak disengaja? Faktanya adalah data itu sekarang tidak ada dan tidak mungkin diakui ada. Jadi kalaupun sudah dibayar, tidak bisa diakui ada. Kan gitu kira-kira. Karena nanti kan bisa kena audit. Kemarin katanya dihack. Kok sudah ada? Kemarin katanya sudah diberikan kuncinya. Kok nggak dilaporkan? Nah ini kan menjadi sangat-sangat spekulatif semua. Tapi yang pasti bangsa ini tidak punya harga diri lagi. Padahal kejadian hack-menghack ini sudah sejak 2 tahun yang lalu, kebocoran. Gitu loh. Lembaga-lembaga penting di bidang keamanan dari 2 tahun lalu sudah jebol. Ya, beredar di web market. Di dark market gitu ya. Tapi yang lucu, saya mendapat informasi bahwa ada lembaga negara yang sebenarnya punya keandalan sertifikasi untuk melakukan audit terhadap pusat data itu, tapi tidak digubris. Ada orang-orang pintar yang mengajukan diri untuk membantu, tidak digubris. Kan lucu ya, gitu kan. Nah, jadi apapun itu yang pasti kita tidak punya data lagi. Yang pertama tentang hasil pemilu yang sebenarnya, kan kira-kira gitu, kecuali buka kotak kosong. Buka kotak suara, which is nggak mungkin, hanya boleh oleh MK. Jadi selesai soal itu. Juga hampir semua data penting milik Republik ini ya udah, anggap nggak ada, kembali dari nol kayak ngisi bensin di Pertamina. Pasti pas, ya kan? Ya sudahlah, sakarep kalian mengelola negara, kami rakyat bisa bilang apa? Merdeka. Itulah Deddy Sitorus yang begitu sangat sakit hati sekali ya, mungkin susah disembuhkan ya, dikarenakan sudah begitu sangat akut sekali karena sakit hati dengan Pak Jokowi yang mengalahkan Ganjar Mahfud ya, jagoannya Deddy Sitorus ya. Kalau toh misalnya bisa disembuhkan kata rakyat ini ya paling banter ya cuma 16% potensi sembuhnya cuma 16% gitu katanya ya. Demikian juga Deddy Sitorus juga mengomentari mengenai revisi undang-undang One Team Press yang menjadi DPA. Dia di awal mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan berakhir masa bulan madunya di bulan Oktober dan akan membuang Pak Jokowi. Namun demikian dia malah mengatakan bahwa akan ada lembaga yang powerful di zaman Pak Presiden Prabowo, yaitu lembaga DPA. Jadi pelin-pelan ini namanya Deddy Sitorus nih. Artinya ke depan Pak Prabowo akan mendapatkan satu lembaga yang cukup powerful, yang setara dengan Presiden, karena baru saja diketok di DPR perubahan undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung, quote and quote. Ya mudah-mudahan ini memperlancar tugas Pak Prabowo nanti ketika memegang tampuk kekuasaan eksekutif. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Memang cukup mengherankan bahwa justru setelah Pak Jokowi akan lengser, One Team Press yang selama 10 tahun tidak ada masalah, sekarang kita kembalikan ada yang namanya Dewan Pertimbangan Agung, ya. Dulu One Team Press, tapi katanya dengan perubahan selanjutnya disebut sebagai Dewan Pertimbangan Agung yang nomenklaturnya tidak ada di dalam, sudah dihapus di dalam Undang-Undang Dasar kita. Jadi ya begitulah, lagi-lagi kita hanya bisa akan melihat saja sampai di mana akrobat politik kekuasaan ini akan berlangsung. Apakah ini yang terakhir ataukah ini hanya sebagian dari banyak agenda lain yang dibutuhkan agar masa depan tetap bisa dikuasai oleh mereka-mereka yang tidak pernah selesai dengan kekuasaan. Selamat bekerja Pak Prabowo, mudah-mudahan tugas Anda menjadi lebih ringan menjadi nakoda NKRI. Merdeka.
Lah kok sekarang jadi loyo begitu Pak Deddy Sitorus? Waduh, harusnya itu ya berani dong apa namanya itu melawan gitu ya, melawan apa yang disampaikan Deddy Sitorus kalau Pak Jokowi itu mendominasi kekuasaan, katanya haus kekuasaan. Ya PDIP kan punya hak konstitusi kan, ada namanya hak angket dan lain sebagainya. Kenapa kok diem saja PDIP? Ayo. Lah kok cuman keluar-keluar di TikTok, wah ya ini ya nggak bermutu sebagai tokoh politik yang profesional bukan amatiran gitu toh. Dedi Sitorus.